Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan fatal yang mengakibatkan video kita malah tambah sepi penonton. Untuk saat ini memang semua konten kreator mengeluh videonya sepi. Tetapi kalau kita memang videonya sudah mendapatkan penonton alami, itu suatu saat video kita akan mendapatkan banyak viewer selagi pas video kita itu memang lagi dibutuhkan atau memang lagi dicari. Nah, tapi di saat channel kita sudah bisa mendapatkan penonton alami, tapi kita melakukan kesalahan, justru penonton yang tadinya masuk ke channel kita, mereka akan meninggalkan channel kita. Kenapa? Karena mereka tidak suka dengan tema atau konten yang kita upload. Nah, sangat rugi buat kita sebagai konten kreator. Waspadai di saat kita videonya memang sudah satu tema, tetap fokus di tema yang mungkin tema pertama kali kita bawakan yang sudah bisa mendapatkan penonton alami. Karena kalau memang isi konten kita pertama kali mungkin tentang mancing, nah dari mancing tersebut mungkin lambat laun videonya tersebut ada penonton yang masuk nih. Nah, penonton alami. Dan ternyata di video mancing tersebut mungkin pas kebetulan video mancing kita itu betul-betul menarik. Nah, sudah pasti penonton alami akan lebih banyak masuk ke video kita. Tapi di saat kita sudah mengundang penonton alami, justru kita malah lengah, kita beralih konten, dan konten tersebut justru tidak disukai oleh penonton. Akibatnya video kita lambat laun malah tambah sepi. Jadi hindari di saat kita channelnya mengubah tema konten. Kalau channel kita memang mau mengubah konten, pastikan dulu pertama, kalau kita mau mengubah konten itu tandanya kita sama aja mengundang penonton yang baru. Ya, bisa jadi subscriber yang tadinya aktif menonton video kita, mereka tidak akan mau menonton video kita karena mereka tidak suka dengan konten kita. Dan yang kedua, kenapa penonton alami meninggalkan channel kita? Karena kita sering-sering melakukan males upload. Nah, kebanyakan ini penyakit YouTuber pemula adalah males. Itu Abah yakin. Semua YouTuber pemula merasakan punya penyakit males. Sekalinya sudah mempunyai video, itu mau ngedit aja males. Nanti aja. Nah, sehingga yang tadinya kita upload video 2 hari sekali nih, misalkan ini 2 hari sekali kita upload atau 3 hari sekali lah, tapi kita malah terkena penyakit malas, justru kita malah diundur lagi. Nanti aja besok upload videonya, nanti besoknya lagi kita upload. Nah, dari situ kebiasaan yang membuat kita jelek ya, terbiasa. Nah, akibatnya penonton kabur. Kenapa? Karena beliau tidak tahu channel kita uploadnya tidak tepat. Maka dari itu usahakan dari sekarang jangan sampai sahabat semua, apabila sudah mempunyai tema konten yang pas, lanjutkan tema konten kita. Jangan sampai kita ubah konten yang justru kok ubah konten malah mengundang penonton baru. Kalau memang kita mau ubah konten, ya coba buatlah channel baru. Itu untuk lebih mudahnya ya. Kalau channel lama ya biarkan aja channel lama itu lambat laun suatu saat pasti akan berkembang. Kalau sahabat semua mau mengubah konten, mau mencoba misalkan nih coba-coba mau konten ini nah buatlah aja channel baru. Nah, channel baru tersebut kita seringlah dipromosikan di channel utama kita untuk bisa penonton dari channel utama kita masuk ke channel baru. Tapi kalau memang channel baru tersebut kontennya pas disukai oleh penonton di channel yang lama, itu bisa jadi ya penonton channel baru pun akan mudah berkembang. Jangan sampai kita sudah membuat channel lama sudah satu tema, justru kita ganti tema yang mengakibatkan
malah sepi. Nah, kita semua tahu banyak YouTuber pemula yang mungkin saat ini yang tadinya aktif tapi sekarang tidak aktif. Kenapa? Karena mereka meninggalkan channelnya begitu saja. Kecewa kenapa? Yang pertama, mungkin di saat mengejar syarat monetisasi mereka semangat, tapi setelah dimonetisasi, di saat upload konten mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu semangat, tapi begitu melihat pendapatannya, aduh, pendapatannya segini, lambat laun mereka nyerah. Tapi kalau kita berpikir positif, yang namanya channel yang sudah dimonetisasi, kita bakal dapat uang dari iklan. Dan kalau kita sering-sering upload, mungkin iklan tersebut akan banyak masuk ke video kita. Dari situ akan bisa mendapatkan dolar. Karena sebagai konten kreator itu tidak tahu konten mana yang akan betul-betul mendapatkan banyak penonton, konten mana yang memang betul-betul disukai oleh penonton. Kita tidak tahu. Kita mah sebagai konten kreator hanya bisa berusaha. Yang penting kita mau memperbaiki thumbnail, judul, kata kunci di video udah cukup. Dan yang pasti kita tentukan jam waktu upload untuk memastikan bahwa channel kita itu memang jam sekian uploadnya. Itu untuk memastikan penonton paham kalau channelnya si ini upload jam segini, channelnya si ini upload jam segini. Itu sebetulnya ya. Dan jangan sampai kita malah melakukan kebodohan. Kebodohan apa sih, Bah? Kebodohan karena kita sering menonton video-video yang betul-betul thumbnailnya itu clickbait. Kenapa? Karena kalau sahabat semua tahu, cuma upload video seperti ini gaji 50 juta per bulan, cuma upload video seperti ini gaji sekian juta per bulan. Nah, yang mengakibatkan kita justru malah ingin berambisi cepat-cepat jadi YouTuber. Bahkan kita rela mengeluarkan uang sekian banyak, kita jadi member sekian. Mungkin kalau sahabat semua tahu, member di channel-channel besar itu bisa ratusan ribu per bulan ya. Nah, sehingga kita ingin cepat-cepat nih bisa menjadi YouTuber pemula. Tetapi di saat kita sudah pas lolos misalkan nih jadi monetisasi, barulah kita sadar, oh ternyata proses jadi YouTuber itu tidaklah mudah. Mana penghasilannya? Video penontonnya hanya 100, video hanya ditonton 200, penghasilannya cuma segini. Nah, jadi di saat kita melihat thumbnail yang mungkin thumbnail tersebut sangat-sangat menggoda, jadikan motivasi buat kita dan jadikan pembelajaran. Coba aja kalau kita lihat dia berani nggak bikin konten seperti itu. Kalau memang gajinya seperti itu, pasti siapa yang nggak tergoda, pasti dia pun akan membuat konten seperti itu. Jadi justru malah mencelakakan kita. Padahal mah kalau kita berpikir jernih, cuma upload konten short, dengan hasil re-upload kita bisa mendapatkan gaji. Nah, mungkin kalau kita bisa ngeditnya, bisa jadi aman. Tapi kalau yang nggak bisa ngeditnya, bagaimana mau bisa mendapatkan gaji puluhan juta? Sedangkan untuk daftar monetisasi pun ditolak karena kontennya dianggap konten yang digunakan ulang. Nah, janganlah sampai kita tergoda melihat dari tampilan thumbnail bahwa gaji YouTuber itu sekian besar. Tidak. Jadi intinya kita harus mau bertanya sama kawan-kawan yang memang sudah mengalami. Ternyata gaji YouTuber itu yang sudah dimonetisasi 1000 penonton sekian. Jadi kita tidak sampai terlanjur terjebur ya. Intinya jangan sampai melakukan kesalahan tersebut. Yang pertama, kesalahan yang tadi jangan sampai kita lakukan, kita jangan sampai mengganti tema di channel kita selagi video kita sudah mendapatkan penonton ya. Nah, kalau memang penonton alami sudah masuk, walaupun 1 atau 2 itu memang proses. Tapi di saat kita mengganti tema itu sama aja kita mencari penonton alami. Nah, maka dari itu untuk sahabat YouTuber pemula tetaplah optimis ya. Suatu saat kita akan bisa